puasa yang maka gak punya sapi, adanya kambing, nggak punya kambing, ada juga ayam jago yang penting di hari itu kita meneteskan darah hewan yang dikurbankan gitu. Karena kenapa hari kurban itu istimewa? Karena dalam riwayat mengatakan fa'idza kana yaumun nahri wa qarrabal 'abdu qurbana. Apabila tiba hari raya kurban dan seorang manusia dia mengorbankan atau mendekatkan dirinya dengan mengeluarkan hewan kurban, fa'awwalu qatratin, maka tetesan darah yang pertama netes dari kurbannya tersebut takunu kafaratan likulli dzambin amilahul abdu, maka itu jadi kifarat atau penghapus dosa-dosa. Pas nyembelih, tetesan darah yang pertama itu jadi penghapus dosa. Wah, kita mah kagak ada, umpamanya ada juga ayam, kita nggak apa-apa ayam juga kagak ada, ya minimal kita tadi banyakin bersihin. Kalau bisa baca inna a'toina kal kautsar, baca inna a'toina, terus saya baca inna a'toina ya, supaya kita juga dapat pahala di hari raya Idul Adha. Cuman kalau hari raya Idul Adha Pak, kita sunnah baca takbirnya sampai tanggal 13. Ini habis sholat kita nih, sebelum zikiran takbiran dulu. Habis sholat nih, Allahu Akbar, terus sampai tanggal 4, sampai tanggal 13. Berarti Senin kan tuh, Selasa, Rabu, Kamis masih boleh. Cuman kalau maghrib malam Jumat udah nggak boleh. Dan nggak boleh takbiran. Tapi dari mulai Senin, Selasa, Rabu itu masih boleh kita takbir. Karena kalau sunnah baca takbir dalam hari raya Idul Fitri itu cuma semalam doang Pak. Dari mulai kita selesai puasa, habis maghrib nih, kita takbiran tuh sampai imam naik ke atas, udah selesai. Kita karena ayo takbiran. Padahal sunnahnya semalaman loh. Sementara kalau Idul Adha tuh sampai hari tasrik kita sunnah membaca takbir. Makanya kalau orang Sunda menyebutnya hari raya agung gitu ya. Ya hari raya agung ya karena hari rayanya besar, karena hari rayanya sampai 4 hari. Justru hari raya 4 hari kita nggak pada beli baju ini. Iya ya. Karena nggak kemana-mana ya. Kalau hari Idul Fitri cuma semalam menu ada seharian doang, kita sibuknya sampai itu 2 bulan gitu. Padahal gimana? Justru yang orang banyak ini sebenarnya di hari raya ini. Kalau di kita emang biasa, mungkin kalau di daerah-daerah yang ini masih ramai. Jadi Lebaran Idul Adha itu ramai seperti hari raya Idul Fitri. Jadi kalau memang ada, Allah kasih kesempatan kita rezeki, kita berkorban. Kalaupun tidak ada, ya mudah-mudahan kita dikasih tahun depan bisa berkorban. Hanya cuma ada ya istilahnya biasanya kan sebenarnya korban itu kan asal muasalnya adalah kambing. Karena sejarah Nabi Ismail pun ketika Nabi Ismail mau disembelih diganti oleh seekor domba atau kambing. Tapi sekarang kan ulama berijtihad, boleh nggak pakai sapi? Karena kenapa ya, kasihan ke orang yang pada darah tinggi juga. Iya. Makan daging kambing, makanya kan sekarang bisa pakai sapi ya bisa. Karena itu ijtihad ulama. Karena pada dasarnya dari hadis makam kambing. Cuman ada yang orang pakai kebo nggak boleh, gitu ya. Karena ada juga sapi emang kan boleh aja, kerbau juga boleh. Bahkan kalau daerah Serang Jawa Barat banyak kan kebo, gitu ya. Kemudian yang ketiga hari istimewa yang keempat warabiuha yaumul fitri, yang keempat adalah hari raya Idul Fitri. Itu hari istimewa. Makanya di hari Arafah nih, amalannya udah dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aja kita perbanyak membaca amalan di hari Arafah, hari Minggu. Kalau pas hari raya Idul Adha-nya ya kita membanyak membaca takbir. Nah, kemudian wa amma syahrul, adapun bulan yang dipilih oleh Allah
yaitu ada 4 tadi yang sudah saya sebutkan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Wa amma nisa'u fa Maryam bintu Imran. Adapun wanita pilihan Allah. Jadi 4 hari ada pilihan Allah, 4 bulan pilihan Allah. Ini ada 4 wanita yang menjadi pilihan Allah. Siapa? Yang pertama Maryam bintu Imran, Maryam bin Imran, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Karena kan dalam Quran ibunya Maryam ini bernama Hana dalam Quran. Waqalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran wa taqabbal minni. Jadi istrinya Imran ini bernazar, Hana ini bernazar, kalau saya nanti punya anak laki-laki, saya mau jadikan anak saya ini pelayan di masjid. Kalau sekarang mungkin kalau di rumah gereja, kalau zaman Nabi Isa entah tahu apa namanya gitu. Pokoknya disuruh jadi pelayan. Makanya kalau orang Nasrani kan ada biarawati perempuan kan, itu sejarahnya mungkin dari Maria. Pas ketika lahir kata Maryam, Rabbi inni wada'tuha saya Allah, ternyata saya lahir bukan laki-laki tapi perempuan. Dan walaysa zakaru kal unsa, yang namanya laki-laki enggak sama dengan perempuan. Perempuan beda dengan laki-laki ya, karena sudah bernazar tadi. Akhirnya tetap Maryam itu disuruh jadi pelayan di masjid, kalau segala macam di tempat ibadah. Itu. Akhirnya Maryam ya pas mau meranjak dewasa ditahu. Nambah. Kemudian ketika Maryam ini dia mulai balik, datang ke ketika selesai kan wajib mandi hadas. Ketika selesai mandi udah pakai salinan, tiba-tiba di kamarnya ada laki-laki. Kaget luar biasa. Kenapa? Karena laki-laki ini wujudnya adalah orang jahat yang suka mabuk, suka berzina. Jadi Maryam takut. Ternyata laki-laki itu bukan manusia, yaitu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, jangan takut, saya ini adalah utusan Tuhanmu. Saya akan meniupkan roh ke dalam rahim kamu, dan nanti kamu akan memiliki seorang anak. Kaget Maryam. Waduh, kenapa saya punya anak? Walam yamsasni bashar. Saya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi kenapa saya harus takdirkan punya? Ya, sabar aja, yang namanya ini adalah ujian dari Allah. Maryam nggak tahu bahwa anaknya nanti bakal jadi nabi. Artinya lama kelamaan kecil kan hamil. Barulah di situ masyarakat curiga. Waduh. Anak siapa nih? Perempuan suci gitu ya. Nudin jangan-jangan nih. Apa namanya hamil. Ngomong perempuan baik-baik ternyata hamil kagak punya suami. Ya, kalau dulu Maryam bisa aja, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Karena Allah menciptakan ada manusia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Di Adam, ya, ada yang punya bapak, nggak punya ibu. Yaitu siapa? Hawa hanya punya bapak, Nabi Adam, tapi nggak punya ibu. Ya kalau Maryam, dia nggak punya, Nabi Isa nggak punya bapak, tapi punya ibu. Kalau sekarang ada ibunya nggak ada bapaknya, cari. Kalau jangan sekarang, jangan ngaku Nabi, boleh cari gitu ya. Sebab kalau sekarang nggak mungkin gitu ya. Nah akhirnya kan Maryam ini karena udah kelihatan hamil, kemudian punya ayah asuh namanya Nabi Zakaria. Zakaria kan anak ayah asuh. Kemudian karena marahnya Nabi Zakaria, itu Maryam dikurung oleh Nabi Zakaria di atas loteng. Jadi ada rumah, ada tingkatnya lagi di atas dikurung. Dan Maryam itu nggak dikasih makan, tapi tetap hidup. Dan anehnya ketika Nabi Zakaria setiap melihat Maryam itu di depannya udah banyak makan. Ditanya Nabi Zakaria, ini makanan dari mana? Nabi Siti Maryam jawabnya gampang, dari Allah. Ya, ternyata Maryam ini bukan perempuan sembarangan. Makanannya aja langsung dibawain dari surga. Nah akhirnya ketika Maryam dapat teman, diusir lah Maryam. Ketika Maryam keluar dari kampung halamannya, kemudian setelah melahirkan, kalau nggak salah di Bethlehem, itu Lahmin, kalau nggak salah apa itu Lahmin.
Kalau orang Israel orang itu nyebutnya Bethlehem. Bethlehem itu rumah daging. Ketika itu yang anehnya kan pas lagi Nabi Musa itu ada pohon korma kering. Nah Maryam itu nyender di situ. Hanya wahusi ilai ke bijis kinari sakit ali tobang jania. Ketika Maryam lapar, ada pohon korma. Atau Allah gerakanlah korma itu, pasti kan buahnya jatuh. Nah ini sebenarnya pelajaran juga. Kenapa Allah ngasih makan nggak langsung ini jatuhin bro? Itu buah korma, tapi suruh digerakin dulu. Ya padahal bisa nggak Allah langsung nurunin semuanya? Bisa. Artinya apa? Usaha dulu. Apa-apa juga usaha. Din. Iya. Kalau pengen yasin ya usaha dulu. Wah, sih ini itu sakit kali di tobat. Ya gerakin dulu, dari gerakin kan juga jatuh. Ayo usaha dulu ternyata. Nah ada pohon korma yang nggak ada buahnya kering. Nah Maryam tuh nyender di situ. Tiba-tiba ya pas lahir Nabi Isa itu pohon korma itu tiba-tiba berdaun dan berbuah langsung. Itu keanehan waktu Nabi Isa lahir. Nah ketika Nabi Isa udah lahir, dibawa lagi ke kampung. Bukan mencari bapaknya, bukan. Ya, karena Maryam ini pengen pulang. Cuman ketika itu tetap orang kampung itu masih mencemooh. Katanya perempuan baik, punya anak ataupun suami. Akhirnya Maryam ini kesel. Kata Maryam, silahkan aja tanya sama anak saya, siapa bapaknya. Nabi Isa itu masih orang. Kalau ditanya orang yang mungkin bisa bicara. Nah itulah diantara mukjizat Nabi Isa alaihissalam bisa bicara waktu baik. Ketika ditanya oleh orang-orang Nasrani, siapa bapak kamu? Nabi Isa jawab, kata Nabi Isa, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Yang sering ayatnya pegang kiral bukan. Saya adalah Abdullah, artinya Abdullah hambanya Allah. Kata Nabi Isa, kedengeran sama orang Nasrani, saya adalah Ibnullah, anaknya Allah. Jadi menganggap Nabi Isa itu anak tuh. Makanya disembah. Padahal Nabi Isa mengatakan ini Abdullah, bukan Ibnu dalam Quran. Jadi kesangkanya ini anak Tuhan. Rupanya karena Maryam ini hamil gak punya suami, yang menganggap bapaknya Nabi Isa ini adalah Tuhan. Itulah yang pertama kesesatan. Makanya orang Nasrani itu disebutnya dalam surat Al-Fatihah wailil maghdubi alaihim waladhdallin, orang yang tersesat. Kenapa tersesat? Menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Padahal Nabi Isa kan Allah sudah mensifati inna masalah Isa kamasali Adam. Isa itu sama seperti Adam. Artinya manusia biasa. Bukan Nabi, ya bukan Tuhan. Dia itu Nabi manusia. Jangan dianggap Tuhan. Ya, makanya ada sebagian penganut ya di Indonesia juga di kaum Nasrani menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Nah Maryam itulah kehebatan Maryam. Makanya seandainya kata ada perempuan bisa jadi nabi, mungkin Maryam itu jadi nabi. Karena nggak ada perempuan mah nggak bisa jadi nabi. Nabi mah khusus laki-laki. Itu perempuan yang hebat yang pertama. Yang kedua, wanita hebat ialah wa Khadijah bintu Khuwailid, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Pak? Khadijah bintu Khuwailid. Siapa itu? Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Khadijah ini luar biasa? Kan kita sering dengar Kanjeng Nabi itu pernah bekerja di Khadijah. Bahkan ketika berdagang saking jujurnya Nabi punya gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Nah Khadijah ini tertarik. Bahkan ketika mendengar bahwasannya di dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad itu ada ciri kenabian. Kan itu belum jadi nabi Pak. Khadijah itu makin tertarik. Akhirnya Khadijah ngutus seorang mata-mata, namanya Maisarah. Maisarah ini laki Pak. Oh ya, bukan perempuan. Oh, kayak Maisarah ini. Maisarah ini laki. Coba selidiki, benar nggak dia bakal jadi nabi? Benar nggak ada ciri-ciri nabi? Selidiki, ternyata benar. Jika nabi jalan
di tengah terik matahari, tidak ada bayangannya. Dan kemudian ada satu pohon di mana setiap nabi pasti singgah di situ. Nabi Muhammad singgah di situ dulu. Nabi Muhammad kan baru umur 20 lebih. Pas di umur 25 menikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40. Dan ketika sudah menikah, ini Khadijah nungguin. Mana laki gua kagak jadi nabi ini katanya. Katanya ada ciri nabi, tapi nggak jadi nabi. Karena kanjeng nabi diangkat jadi rasul umur 40. Nikah dengan Khadijah umur 25, ya 15 tahun kan lama. Jadi, mana katanya jadi nabi, ini belum jadi nabi. Pas ketika usia 40 kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, mendapat wahyu pertama. Nah, wanita yang manusia bahkan yang pertama kali meyakini kanjeng Nabi adalah Rasul adalah Khadijah. Makanya Khadijah adalah perempuan pertama nanti yang disebutnya as-sabiqunal awwalun. Perempuan pertama yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Bahkan Khadijah ini ketika sudah meninggal pun ketika dengan Nabi sudah bersama Aisyah, itu sering disebut sampai-sampai Aisyah cemburu. Kata Nabi, kamu gak akan sebanding dengan Khadijah. Padahal ketika Nabi menikah dengan Khadijah itu janda. Umur 40 baru menikah dengan Aisyah. Aisyah mah gadis, bahkan 9 tahun. Nabi udah tua gitu. Makanya Allah balik. Ya kan, ketika awal nikah dengan janda, pas nikah lagi dengan perawan. Makanya luar biasanya Khadijah itu, karena Khadijah ketika tahu Nabi ini menjadi Rasul, beliau itu merelakan hartanya, semuanya dia korbankan demi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Nabi ingat pengorbanan Khadijah luar biasa terhadap agama Islam. Makanya Nabi itu sering menyebut Khadijah. Bahkan ada tuh yang sholawat saduna fid dunya, itu sebenarnya sholawat buat Khadijah, karena Fatimah itu anaknya Khadijah, kan keturunan Rasul yang sekarang masih ada itu dari keturunan Khadijah, itu dari Fatimah. Kemudian yang keempat, yang ketiga ialah wa Asiyatu bintu Muzahim. Wanita hebat yang selanjutnya adalah Asiyah bintu Muzahim, yaitu Imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun. Bayangin, Asiyah ini jadi istri Fir'aun, sementara Fir'aun ini mengaku Tuhan, sedangkan Asiyah yakinnya Tuhan. Gimana coba? Ya kan? Ya, suaminya ini ngaku Tuhan, sedangkan Asiyah mah yang yakin Tuhannya adalah Allah. Tapi masih sanggup menemani. Ternyata di balik itu ada hikmahnya. Makanya ada yang bilang ketika mau tidur Asiyah mau pergi. Asiyah itu digantikan oleh setan. Jadi Fir'aun tidurnya sama setan. Nah, kenapa demikian Asiyah ini luar biasa? Karena Asiyah ini selama jadi istrinya Fir'aun, dia iman ke Allah dan imannya disukuti. Suaminya nggak tahu. Karena kan Fir'aun itu ngaku Tuhan, Pak. Kenapa ngaku Tuhan? Umurnya panjang, duitnya banyak, nggak pernah sakit, belak juga jarang, sakit mata. Makanya kalau kita dikasih jaya terus hidup, nggak pernah sakit, hidup selalu nikmat kebaik. Ntar ngaku-ngaku Tuhan lagi, ngaku-ngaku hebat lagi. Soalnya Fir'aun juga begitu. Fir'aun tuh nggak pernah miskin. Nggak pernah miskin, nggak pernah sakit, jangan sakit. Permanen. Ketika ada orang kamu mengaku setan, Tuhan itu apa sifatnya, menghidupkan dan mematikan. Itu Fir'aun licik. Bawa orang dua orang suruh ke sini. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarin. Tuh, saya bisa ngidupin. Saya bisa mematiin Fir'aun licik. Cuman yang luar biasanya nih, memang hikmahnya. Ketika Fir'aun ini bermimpi kerajaannya semuanya terbakar. Kemudian Fir'aun bangun tidur pas pagi-pagi itu langsung ngumpulin para pentakbir mimpinya. Coba maksud mimpi saya ini apa? Ternyata dibilangin bahwasannya kerajaannya akan hancur di tangan seorang laki-laki yang akan lahir. Nah di situ Fir'aun kepanasan. Akhirnya apa? Setiap orang yang lahir laki-laki dibunuh.
Nggak boleh ada yang hamil, ditungguin pokoknya Udah. sama prajurit. No, ada yang hamil mau lahiran tungguin. Laki-laki perempuan, laki-laki dibunuh. Kalau perempuan selamat. Nah akhirnya ibunya Nabi Musa ketika mendengar Ini itu, banyak. akhirnya nyumput ibunya Nabi Musa di suatu goa. Lahirlah Nabi Musa. Cuman karena kebingungan gimana anak saya takut dibunuh oleh Fir'aun, pasrah ke Allah, Nabi Musa dimasukkan ke peti waktu bayi, dihanyutkan di sungai Nil. Tiba-tiba karena sungai Nil ini ada yang kali kecil mengalir ke rumahnya Fir'aun. Akhirnya nih Nabi Musa malah ke situ, ke rumahnya Fir'aun. Nah, yang pertama nemuin adalah Asia. Kebetulan emang kagak punya anak, akhirnya nggak muncul Fir'aun. Udahlah ini jadi anak aja. Aduh, dulu jangan-jangan ini bakal hancurin nggak gitu ya. Itu Fir'aun udah curiga sebenarnya. Jangan-jangan ini nih yang bakal ngancurin kerajaan saya nih. Wah, enggak masih kecil, tunduk gede, mental gimana ya kali itu kan kata Asia. Nah, ini diselidiki. Ketika makin gede, makin curiga. Diuji lah kan. Nabi Musa ini waktu orang diuji oleh Fir'aun. Dibawain 2 piring, 1 apel, 1 bara api, disuruh milih. Seandainya kata milih apel, dibunuh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mau ngambil apel, tangannya dibelokin oleh malaikat, akhirnya ngambil bara api, dimakan bara api. Pak. Akhirnya Nabi Musa kan cadel. Karena waktu bayi dia pernah makan api. Akhirnya selamat Nabi Musa. Bahkan ketika masih kecil ya, ukuran 9 tahun lah, Fir'aun lagi tidur di ranjang, itu kaki ranjang ditendang-tendangin sama Fir'aun, emang Nabi Musa. Akhirnya Fir'aun jatuh itu hampir Nabi Musa juga dibunuh. Ada Asia yang bilang jangan, dia masih kecil, tenaganya gede. Karena emang Nabi Musa mah hebatnya tenaganya. Nah akhirnya ketika Nabi Musa meranjak dewasa, tiba-tiba dapat wahyu, disitulah menyebarkan agama dengan kitabnya Taurat. Nah, Fir'aun itu udah kesel di situ. Akhirnya Nabi Musa ini kan ketika mau ditangkap oleh tentaranya Fir'aun, tiba-tiba ada tentara yang menghadang, dipukul sama Nabi Musa, langsung mati. Ini hebatnya Nabi Musa, setelah dipukul mati kenger gitu ya. Nabi Musa dikejar-kejar dari Mesir ke tanah Madian, ini jauh, jaraknya puluhan kilo, mungkin ratusan kali. Kejar terus sampai ke tanah Madian. Nah, akhirnya sampai di tanah Madian itu nggak dikejar lagi. Disitulah Nabi Musa ngelamun di bawah pohon. Ya Allah, seandainya kata ada yang bawa makanan, mungkin ini yang mau lapar bisa kejar-kejar. Tiba-tiba kan ada sumur tutup oleh batu. Jadi ada orang penggembala rombongan laki-laki. Habis ngambil air di situ malah ditutup oleh batu besar. Mereka itu berpotong batu besar nutupin sumur biar yang lain nggak dapat. Ada 2 perempuan lagi menggembala kambing, mau minumin kambingnya nggak bisa karena si sumurnya itu ditutup batu besar yang kira-kira kalau diangkat mungkin 20 orang baru keangkat. Aman Nabi bersama di 2 orang doang. Tapi besar tenaga. Akhirnya tuh kambing kan tidak bisa dikasih minum. Nah, kemudian si 2 perempuan ini pulang. Cerita ke ayahnya, tadi saya ditolong sama laki-laki, luar biasa kuatnya, dia yang membantu saya sehingga saya bisa ngasih minum. Ternyata ayahnya kan, si ayah perempuan ini kan Nabi Suhaib. Nabi Suhaib tahu dong ini mungkin Nabi Musa. Akhirnya disuruh datang. Ketika datang dinikahkanlah oleh salah satu perempuan tadi dan dinikahkan oleh Sofuro. Makanya dalam orang Israel nyebutnya Zafiro, kalau orang Islam Sofuro itu istrinya Nabi Musa AS. Nah, singkat cerita, Asia ini karena ketahuan beriman kepada Allah dan percaya ke Nabi Musa, Asia ini Pak diikat tangannya, diikat kakinya, dijegangin begini, ditindih sama batu besar oleh Fir'aun. Ketika ditindih sama batu besar, Malaikat Jibril bilang, sabar ya, kalau kamu ridho dengan kejadian ini, kamu nanti akan menjadi pendamping Nabi Muhammad di surga. Akhirnya Asia pasrah dengan keadaan dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya Asia. Dan yang selanjutnya wanita hebat yang keempat adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang
adalah Sayyidah Fatimah ini luar biasa, yang selalu support, bahkan punya gelar Al-Batul. Al-Batul itu adalah seorang wanita yang ibadahnya tidak berkurang sedikit pun seperti laki-laki. Kan biasanya kalau perempuan ibadahnya kurang dengan laki-laki, karena perempuan mah ada puasa nggak bakal full Ramadan, sholat juga sebulan nggak bakal full karena ada. Tapi Fatimah mah enggak. Bahkan Fatimah juga nggak nifas, habis lahiran nggak nifas, sehingga apa? Ibadahnya tidak kurang sedikit pun seperti laki-laki. Jadi habis lahiran mandi sholat lagi, kagak nifas gitu. Jadi kagak nifas artinya nggak mengeluarkan darah. Makanya hebatnya Fatimah. Bahkan perempuan yang pertama nanti menjadi pertama yang akan mengiring wanita-wanita surga itu, yang pertama di depannya adalah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itulah perempuan yang hebat. Ada 4 orang manusia yang dirindukan oleh surga, di antaranya yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, dan Miqdad bin Al-Aswad. Kalau bisa cerita terkepanjangan. Di kepadilannya hari Arfa, idza kana yaumu arfata nasyarallahu rahmatahu falaysa aksaru min yaumin itqan minhu. Jadi apabila datang hari Arfah, Allah itu menggelarkan rahmatnya, dan tidak pernah Allah banyak memerdekakan manusia dari api neraka kecuali pada hari Arfah. Artinya di hari Arfah banyak sekali Allah membebaskan manusia dari api neraka. Sehingga kata Nabi, siapa orang yang memohon kepada Allah di hari Arfah akan hajatnya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka insya Allah hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja keutamaan hari Arfah dan juga bulan Zulhijjah. Sampai di sini Bapak, ada yang mau bertanya silakan. Apabila yang saya sampaikan kurang berkenan, mungkin ada kesalahan, itu dari diri saya pribadi. Kalau memang ada yang benar, semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat jadi ilmu buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.